don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Baru ada 2 pemain yang meraih gelar pemain terbaik putaran, atau MVP, pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pemain tersebut adalah Kim Yeon-kong dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kim sudah memenangkan 3 kali pada putaran pertama, kedua, dan kelima. Sementara Megawati meraih MVP 2 kali beruntun pada putaran ketiga dan keempat. Siasat diatur oleh tim GS Chalters Seoul Kicks untuk menghentikan 2 pemain tersebut meraih MVP pada putaran ke-6 musim. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek, menginginkan 1 pemain andalan mereka bisa meraih MVP putaran ke-6, yakni Giselle Silva. Di sisi lain, rumor Kara Bajema tandem baru Megawati Hangestri Pertiwi di Red Sparks, pengganti Vanja Bukilik, sedang menuju Korea Selatan, dilansir dari media Korea Selatan. Ko Hye-jin dikabar telah selesai negosiasi kontrak dengan pihak Kara Bajema, memperkuat Red Sparks di putaran ke-6 Liga Voli Korea. Red Sparks sudah siap menyambut kedatangan Kara Bajema untuk tandem Megawati Hangestri, sebagai pengganti Bukilik yang saat ini masih belum bisa main karena cedera. Kara Bajema sendiri tidak asing bagi Megawati Hangestri, sama-sama pernah membela Jakarta BIN di Proliga Putri 2024. Kara Bajema yang pernah membela Amerika Serikat, AS, di VNL 2022, kini disiapkan untuk mengarungi sisa putaran ke-6 Liga Voli Korea. Ko Hye-jin juga mengatakan kehadiran Kara Bajema bakal diubah gaya permainan Red Sparks yang lebih baik. Kara Bajema juga merupakan nilai plus tambahan bagi Megawati Hangestri sebagai pengedor serangan dan pendulang poin bagi Red Sparks. Ko Hye-jin menjamin akan sangat mudah beradaptasi karena sebelumnya Kara Bajema dan Megawati Hangestri pernah bermain di satu tim. Pihak Kara Bajema juga sudah siap berangkat menuju markas Red Sparks karena kontrak sudah delal, dan tinggal menunggu visa dan paspor yang belum selesai. Kara Bajema sendiri juga sudah tidak sabar berjumpa dengan Megawati Hangestri, dan akan berusaha menjadikan Red Sparks sebagai tim yang solid dan akan membawa juara. Menurut Kara Bajema, sosialisasi dengan Megawati tidak akan membutuhkan waktu yang lama karena sebelum mereka juga pernah menjadi satu tim di Proliga. Megawati Hangestri juga mengatakan sudah tidak sabar menunggu kedatangan sahabat karibnya, Kara Bajema di Red Sparks. Sementara itu, Megawati Hangestri memastikan kehadiran Kara Bajema akan menambah daya gedor Red Sparks, dan akan sangat membantu dirinya di dalam serangan luar. Kara Jin Bajema lahir di Bellingham, Washington, AS pada 24 Maret 1998, dan memiliki tinggi 188 cm, postur yang ideal untuk seorang pemain voli. Jauh sebelum akrab dengan voli, Kara Bajema lahir dan besar di keluarga olahragawan. Semasa muda, kakak perempuannya Corinne Bajema merupakan atlet American football. Adapun adiknya, Cole Bajema, adalah atlet basket. Kara Bajema tak pernah benar-benar memfokuskan dirinya di bidang voli. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan sebuah hadiah kepada Ratu Voli Korea Kim Yeon-kyung, kaya, dan hampir keceplosan karir dirinya bermain di klub elit Liga Voli Korea pada musim depan. Pertemuan Megawati Hangestri dan Kim Yeon-kyung terasa hangat, meskipun sedikit tegang setelah pertandingan antara Red Sparks dan Pink Spider, Sabtu lalu. Kim Yeon-kyung, legenda voli Korea Selatan, tengah berbincang santai dengan Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia yang namanya semakin bersinar di kancah internasional. Di tengah obrolan mereka tampak begitu antusias Megawati Hangestri berbicara dengan idolanya. Namun ada satu momen yang membuat suasana sedikit berubah dengan senyum Megatron hampir saja keceplosan mengungkap sesuatu yang seharusnya belum ia katakan. Matanya sedikit membelalak menyadari kata-kata yang hampir lolos bibirnya. Kim Yeon-kyung menatapnya dengan penasaran seakan menunggu lanjutan dari kalimat yang terputus dari ucapan Megawati Hangestri. Megawati Hangestri pun tidak malu lagi bercerita soal kelanjutan kontraknya kepada mantan pelatih GS Chalters yakni Cha Sang-hyun yang juga sahabat Ko Hye-jin. Di musim keduanya bersama Red Sparks, kehebatan Megawati Hangestri seolah tak terbendung lagi dalam menghantam lawan-lawannya.
Terbaru, Megawati Hangestri semakin mengukuhkan dirinya di posisi ketiga jajaran top skor V-League 2024-2025 dengan torehan 709 poin. Belum habis sampai di situ, Kovo juga mengapresiasi penampilan Megawati Hangestri dengan gelar MVP untuk putaran ketiga dan keempat. Sebenarnya bukan hanya gelar individu saja yang dicatatkan Megawati Hangestri, tapi juga pencapaian yang ia berikan untuk Red Sparks musim ini. Di sisi lain, tim bola voli putri, GS Charter Soul Kick sukses menjadi pengganggu dua tim yang tengah bersaing memperebutkan posisi kedua menjelang babak playoff Liga Voli Korea. Setelah dua kali membungkam Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada laga akhir putaran kelima dan awal putaran keenam, GS Charters membekuk Suwon Hyundai EC Hillstatte pada laga di Suwon Gymnasium, Minggu, 2 Maret 2025. Juru kunci itu menang setelah melalui laga ketat dengan skor 3-1, 25-20, 27-29, 25-22, 25-21. Melalui hasil ini, Hillstatte gagal merebut posisi kedua atau bahkan minimal mendekati poin Red Sparks sehingga masih bertahan di posisi ketiga. Red Sparks sehari sebelumnya mendapat 2 poin setelah menang atas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada laga di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1 Maret 2025. Meski tak diperkuat pemain inti, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks menang dan bisa unggul 3 poin atas Hillstatte. Red Sparks punya peluang menambah poin saat akan menghadapi Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 5 Maret 2025. Hillstatte yang kehilangan Wipawe Srithong, Thailand, karena cedera engkel akan menghadapi Pink Speeder sehari setelahnya. GS Charters menjaga peluang naik posisi setelah mencetak 3 kemenangan beruntun. Juru kunci itu kini hanya berjarak 1 angka dari iPepper yang ada di posisi ke-6 klasemen. Menjaga kondisi fisik pemain inti agar tetap prima menjadi alasan utama. Tim peringkat pertama hingga ketiga menurunkan pemain pelapis dalam sisa laga putaran ke-6. Apalagi, Red Sparks sudah kehilangan 2 pemain inti yang cedera pergelangan kaki kiri yakni Vanja Bukilich dan Park Eun-jin dalam 2 laga beruntun menghadapi GS Charters. Namun, kualitas pemain cadangan akan diuji karena Red Sparks dan Hillstatte tengah berebut posisi kedua untuk mendapat keuntungan pada babak semifinal playoff. Tim di posisi kedua akan menjadi tuan rumah pada laga pertama dan ketiga dalam format laga best of 3, hasil 2 laga terbaik dari 3 laga. Sementara itu, playoff semifinal dijadwalkan mulai 23 Maret, babak playoff pada 25 hingga 29 Maret dan grand final pada 31 Maret, 8 April mendatang. Tim peringkat keempat hanya bisa mengikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak bisa dipenuhi, tim peringkat keempat tidak bisa maju ke playoff. Karena tidak tim peringkat keempat, playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Pada babak playoff, jumlah pertandingan yang dilakoni tidak sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Musim lalu sama seperti sekarang karena tidak ada tim di peringkat keempat sehingga Red Sparks langsung menghadapi tim peringkat ketiga, Hillstatte. Red Sparks musim lalu menghadapi Pink Speeders pada babak semifinal playoff. Pink Speeders selalu melaju ke babak final playoff dan bertemu Hillstatte dengan menggunakan format best of 5. Hillstatte akhirnya keluar sebagai juara. Babak playoff untuk menentukan juara sudah berlangsung sejak Liga Voli Korea pertama kali digelar pada 2005. Interaksi antara Megawati Hangestri Pertiwi dan idolanya, Kim Yeon-keung, kembali menghadirkan momen menarik. Megawati Hangestri Pertiwi masih menjalani salah satu mimpi karena bersaing bersama idolanya, Kim Yeon-keung, dalam kompetisi yang sama. Kim menjadi inspirasi bagi para pebola voli putri Asia dan tak hanya Korea karena berhasil mendobrak persaingan bola voli elit dunia. Kim menjadi pemain Asia pertama yang menjadi MVP Liga Champions Eropa, CEV, saat membawa Fenerbahce menjadi juara pada musim 2011 hingga 2012. Kim juga mengukir gelar juara Liga di Korea, Jepang, dan Turki, medali perak kejuaraan dunia antar klub FIF,
medali emas Asian Games, dan 2 kali menembus 4 besar Olimpiade. Di usia yang sudah 37 tahun, Kim masih memberi dampak besar kepada timnya dengan hingga Incheon Heungkuk Live Pink Speeders menjadi kampiun musim reguler Liga Voli Korea. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menyiapkan siasat alternatif untuk menghadapi babak playoff Liga Voli Korea. Jungkwanjang Red Sparks tak bisa hanya berharap terhadap skuad inti yang mana kehilangan 2 pemain kunci karena cedera pergelangan kaki. Pemain yang dimaksud adalah Vanja Bukilic di posisi outside hitter dan Park Eun-jin di posisi middle blocker. Posisi Bukilic cukup krusial karena sudah menjadi salah satu kekuatan Red Sparks musim ini. Pemain asal Serbia itu merupakan juru gedor dalam serangan sayap Red Force bersama Megawati Hangestri Pertiwi hingga dijuluki meriam kembar. Bukilic mengalami cedera parah karena ligamen yang robek hingga harus menepi minimal 4 pekan alias hingga menjelang bergulirnya babak playoff. Sementara Park Eun-jin lebih ringan meski Red Sparks masih menunggu bloker berlabel timnas Korea itu pulih. Sulit untuk memberikan tanggal pemulihan yang pasti, kata pejabat Red Sparks beberapa waktu lalu. Cederanya, Park Eun-jin, tidak separah cedera Bukilic, dan dia akan fokus beristirahat dan memulihkan diri dengan tujuan bisa kembali bermain di babak playoff. Red Sparks hanya memiliki waktu sekitar 3 pekan sebelum bertanding pada babak playoff, di mana lawannya adalah Suwon Hyundai Ece Hillstatter. Soal Bukilic, ada 3 kandidat pengganti yang diharapkan bisa menjadi tandem Megawati dalam urusan menjebol pertahanan lawan. Mereka adalah Jeon Da-bin, Park Hye-min, dan Lee Seon-woo. Ketiganya sudah mendapatkan kesempatan dengan bermain penuh pada laga kontra Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Sabtu, 1 Maret 2025. Satu di antaranya yakni Lee Seon-woo menjadi pencetak poin terbanyak pada laga tersebut dengan 32 poin saat Red Sparks menang 3-2 atas Pink Speeders. Selain itu, Lee Seon-woo memang pemain yang paling lebih dulu bergabung bersama Red Sparks dibanding Jeon Da-bin dan Park Hye-min. Saya pikir tidak penting untuk mendapatkan poin individu tertinggi. Saya sangat senang tim menang, kata Lee setelah pertandingan. Saya senang bisa berkontribusi, ujarnya sambil tersenyum. Atlet berusia 22 tahun itu bersedia bermain di posisi outside hitter ataupun opposite yang mana telah dikunci oleh Megawati. Selama musim ini, saya bermain sebagai outside hitter untuk membantu, kata Lee. Akan tetapi tidak masalah jika saya bermain sebagai outside hitter atau opposite, sangat menyenangkan berada di lapangan. Saya mempersiapkan diri untuk bermain di posisi manapun, ujar pemain yang telah mencatat caps bersama timnas Korea. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, sudah merencanakan penampilan beberapa pemain cadangan jika ada kekosongan pada babak playoff. Kami akan melakukan evaluasi jangka panjang dan mempertimbangkan pemain mana yang bisa kami beri kesempatan di babak playoff, kata Ko. Soal peluang bermain di babak playoff, Lee Seon-woo ingin mempersiapkan diri semaksimal. Dia belum puas dengan levelnya saat ini. Saya pribadi telah banyak membantu tim selama musim ini. Saya ingin mempersiapkan diri dengan baik sekarang sehingga saya bisa lebih membantu tim saat saya masuk ke babak pasca musim, ujar atlet bernomor punggung 15 itu. Tim voli putri Red Sparks sukses melakukan comeback melawan Pink Speeders di laga putaran ke-6 Korean V-League 204 2025 di Chungmu Gymnasium. Di laga ini Red Sparks memainkan para pemain lapis keduanya dan mengistirahatkan para pemain seniornya seperti Megawati Hangestri, Nohran, hingga Yeom Hye-seon. Pemain seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, hingga Choi Hyo-seo dimainkan. Mereka sempat lambat panas tapi akhirnya bisa menang dengan skor 3-2 atas Pink Speeders, yang juga memainkan tim lapis keduanya. Dan kini terus menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, mengutarakan kondisi timnya sebelum menjalani laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini. Red Sparks menjalani pertandingan lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi lawan yang tidak mudah pada hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akan menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang menduduki puncak klasemen. Dengan badai cedera yang dialami Red Sparks,
Mereka tidak menurunkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal set pertama dimulai. Langkah yang sama juga diambil Pink Speeders meski pada akhir set kelima mereka sempat menurunkan pemain berpengalaman Kim Yeon Kong.